halte. Kemudian pengunjuk foto turun membawa airsoft gun, memukul kaca penumpang sebelah kiri dan kemudian memukul kaca depan. Takut, shock, ya saya nggak pernah ada di situasi yang, maksudnya nggak pernah ada di situasi huru-hara, jadi kemarin tuh takut banget. Soal berulangnya kasus, ya karena penegakan hukumnya lembek di persoalan ini. Pernahkah Anda terintimidasi pengendara lain di jalan raya? Beberapa waktu lalu, di Senopati, Jakarta Selatan, seorang pengendara mobil merusak mobil pengendara lainnya. Bahkan, pelaku sempat mengancam pemilik mobil menggunakan senjata tajam dan airsoft gun. Kenapa kasus seperti ini terus berulang? Simak liputannya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Inilah perbuatan brutal seorang pengendara mobil terhadap mobil pengendara lain di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, 12 Februari lalu. Secara arogan, dengan menenteng airsoft gun, pelaku mengancam si pengendara mobil. Bahkan berulang kali memukul dan merusak mobil korban. Belum puas, pelaku menabrakkan mobilnya ke mobil kecil tersebut, lalu kabur. Setelah kejadian, korban yang merupakan pengemudi taksi online membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan. Beberapa saat kemudian, pelaku pun menyerahkan diri. Pada 13 Februari, polisi menetapkan GR, pengendara mobil arogan tersebut, sebagai tersangka. Menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu pengerusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang sebagaimana diatur di pasal 335 ayat 1 KUHP. Berdasar keterangan korban Ari Widianto, kejadian tersebut bermula saat ia membawa penumpang dari sebuah apartemen di daerah Senopati sekira jam 2 dini hari. Saat keluar pintu gerbang apartemen, mobil SUV tersangka GR melaju melawan arah. Ari menyalakan lampu jauh agar mobil tersangka berjalan di pinggir. Namun tersangka tidak menghiraukannya. Lampu keempat baru dia minggir, kemudian sambil membuka kaca, melakukan kata-kata kasar kepada saya, mengeluarkan jari tengah, dan kemudian saya buka kaca dan mau menanyakan kenapa arah, tapi yang pengemudi mengancam dengan siapa lu, lu siapa. Kemudian yang mengemudi ke arah Antasari, saya ke arah Mampang. Beberapa detik kemudian ternyata GR berbalik arah, lalu mengejar dan memotong laju mobil Ari. Kemudian pengunjuk foto turun membawa airsoft gun, memukul kaca penumpang sebelah kiri dan kemudian memukul kaca depan panjang. Kemudian mobilnya dihancurkan dari kaca depan ke mesin. Ari hampir terpancing, namun Helena si penumpang melarangnya keluar mobil. Drivernya sempat mau keluar, tapi saya takut. Maksudnya dia kan ya ada apa sih namanya kekerasannya gitu kan. Udah jelas ada senjata yang airsoft gun itu. Saya takutnya dia bawa sesuatu yang lain. Saya bilang sama bapaknya untuk jangan keluar dulu. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Awe yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut. Saya hanya terpancing emosi.
5 hari sejak kejadian, korban mencabut laporannya. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus tersebut secara damai. Dengan ini saya mencabut laporan saya yang saya laporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2023. Adapun alasannya karena adanya itikat baik dan permintaan maaf dari saudara Dirjo kepada saya dan keluarga, dan juga ada komitmen dari saudara Dirjo dan keluarga bahwa akan mengganti kerugian atas kerusakan yang saya alami pada saat peristiwa tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Tersangka tidak ditahan, tapi wajib lapor 2 kali seminggu sampai terbit surat perintah penghentian penyidikan. Baru-baru ini, kami mendatangi TKP guna mengetahui bagaimana peristiwa pengerusakan dan pengancaman tersebut terjadi. Saya berada di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Di lokasi inilah sempat heboh tindak arogan seorang pengendara SUV terhadap pengendara lainnya. Saya akan mencari saksi mata yang mengetahui peristiwa tersebut. Peristiwa yang sempat heboh. Posisinya di sini nih, pas banget gitu. Saya teriak dari sana kan, teriak, woi ngapain itu kan, karena nggak terima aja gitu, nggak terima orang searogan itu ada orangnya loh di dalam. Pas diteriakin begitu kan pada ikut-ikutan teriak tuh, baru dia kabur. Brutal ya, brutal. Brutal. Tindak arogan di jalan dengan menakut-nakuti pengendara lain juga terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejadian ini sempat viral. Akhir Desember 2022, seorang pengemudi mobil SUV menodongkan senjata tajam ke arah pengendara lain. Kejadian ini dipicu saat pelaku hendak menyalip mobil korban. Tapi, korban tidak memberi jalan. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sampai di Bundaran Boulevard, bapak ini mulai menodongkan senjata tajamnya. Bapak ini mulai turun, mulai ke arah saya, ngomong sedikit. Karena dia tahu direkam, dia langsung kembali ke mobilnya. Gitu. Nah, kemudian saya mencoba melanjutkan perjalanan, jadi saya langsung jalan, tapi bapak ini seperti nggak terima, berusaha untuk menabrakkan mobilnya ke mobil saya. Sebelumnya, perilaku arogan di Cilandak, Jakarta Selatan juga sempat viral di media sosial. Seorang pengendara mobil pribadi memukul sopir bus Transjakarta karena merasa hampir diserempet bus yang dikemudikan korban. Keduanya sempat terlibat adu mulut. Beberapa saat setelah sopir Transjakarta lapor polisi, pelaku pun menyerahkan diri. Polisi menetapkan KM, pengendara arogan, sebagai tersangka. Kemudian Polres Jakarta Selatan sudah mengamankan seorang laki-laki untuk dimintai keterangan. Lanjut, untuk sopir Transjakarta sudah membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk kita Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti untuk kasus tersebut. Pengendara kendaraan kerap bertindak arogan untuk mengintimidasi pengendara lain. Biasanya disebabkan teguran atau masalah sepele. Mengapa bisa terjadi? Ketika ada jabatan, ketika ada kedudukan, muncullah itu tadi arogansi. Tindakan arogan dan intimidatif di jalan raya dapat terjadi karena beberapa hal. Psikolog menyebut ketidakmampuan mengendalikan emosi adalah pangkal terjadinya arogansi. Ketika ada arogansi itu tadi, itu adalah sebuah kebiasaan yang sebenarnya harusnya sudah bisa terlihat gitu. Yang memang mulai dari yang kecil-kecil nih, keterampilan mengemudi, nggak sabar, terus mungkin maunya didahulukan dan lain sebagainya. Karena ini kan masalah mengelola emosi kan, manajemen emosi gitu. Nah, jadi kalau tidak bisa mengelola emosi, bisa jadi
arogansi itu akhirnya kemudian menjadi muncul. Dia tidak bisa berpikir panjang, tidak bisa mengendalikan emosinya karena memang tidak terlatih. Emosi saat berkendara bisa dipicu oleh berbagai hal. Dia terganggu oleh terdistract dengan keadaan-keadaan tertentu. Baik itu keadaan internal, juga ketidakmampuan dia untuk mematuhi dan memahami aturan peraturan yang berlaku. Emosi juga dapat disebabkan karena kelelahan. Kita menyebutnya fatigue ya. Driving fatigue atau kelelahan berkendara. Karena kita capek, kita udah capek-capek, disalip orang lebih kenceng, jadi terpicu, tertrigger emosi kita. Selain itu, atribut seperti mobil dinas, jabatan, dan status sosial dapat memicu seseorang bertindak arogan. Tapi, hal ini tentu tidak terjadi pada semua orang. Seperti yang terjadi di Tol Jagorawi pada September tahun lalu, tindakan arogan dengan mengintimidasi pengendara lain dilakukan oleh oknum aparat bermobil dinas. Pengemudi mobil berplat dinas TNI terekam kamera menodongkan pistol ke pengendara lain. Pelaku diduga emosi karena tak diberi jalan saat hendak menyalip. Diketahui pelaku merupakan anggota TNI yang bertugas di Kementerian Pertahanan. Pihak Kemenhan pun memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan. Kementerian Pertahanan secara resmi sudah melakukan proses hukum terhadap personil Kemhan yang melakukan tindakan tidak patut di Tol Jagorawi. Yang bersangkutan diputuskan akan dikembalikan ke Mabes TNI. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, oknum berseragam ASN Polres Sukabumi menghalangi dan menggebrak mobil ambulans yang sedang membawa pasien. Kasusnya berakhir damai setelah pelaku meminta maaf. Ketika ada jabatan, ketika ada kekuatan finansial, ketika ada kedudukan, ketika ada status, begitu ya, itu bisa jadi menjadi faktor yang dinilai oleh diri sebagai sebuah power. Jadi muncullah itu tadi arogansi. Tapi kan kembali lagi kita tidak bisa pukul rata bahwa semua orang yang pakai baju seragam itu pasti akan arogan, tidak. Kita juga tidak bisa bilang bahwa semua orang yang jadi jabatan punya itu pasti akan tidak. Enggak. Itu akan tergantung oknumnya, itu akan tergantung orangnya. Menyikapi arogansi di jalan yang dilakukan oleh oknum aparat, kepolisian mengimbau agar anggotanya menahan diri dan menghindari berperilaku tak terpuji. Ini tentu kita dari banyak kasus yang ada, kita akan periksa, kita akan serahkan kepada Propam. Ya, ada pemeriksaan nanti kepada yang bersangkutan, ya, walaupun tidak dalam keadaan berdinas, tapi dia tetap anggota polisi. Ada hukumnya, ada aturannya terkait dengan pelanggaran yang dia lakukan. Arogansi, apapun bentuknya, akan membuat orang lain merasa terancam dan ketakutan. Bahkan bisa meninggalkan trauma bagi korban. Takut. Takut ya? Takut, shock, ya. Saya nggak pernah ada di situasi yang, maksudnya nggak pernah ada di situasi huru hara. Jadi kemarin takut banget. Kondisi harusnya dia tahu ada anak dan istri gitu. Dan anak saya sempat ketakutan di situ. Anak saya berumur 1 tahun 2 bulan. Ada suara banyak, suara keras ya. Jadi merasa takut dia. Semakin ekstrim perbuatan pelaku, semakin besar pula dampaknya terhadap korban. Tergantung kondisi psikis tiap-tiap korban. Dampaknya akan bisa sangat besar. Itu tergantung kepada pada saat itu kejadian. Yang jelas tergantung satu, bagaimana para korban ini memang punya kemampuan untuk menerima situasi tersebut. Bagi anak-anak tentu potensi resiko traumatiknya lebih besar. Juga tidak tepat ya, apalagi kalau misalnya ada orang yang bentak-bentak misalnya gitu kan, apalagi di jalan, gebrak-gebrak mobil, apalagi pakai menggunakan senjata. Nah, otomatis
tingkat stresnya jadi bertambah tuh. Lantas, bagaimana cara menghadapi pengendara arogan? Yang waras yang ngalah, kira-kira gitu. Karena tidak ada benefit, tidak ada keuntungannya bagi kita. Jangan sampailah kita terprovokasi nanti bikin rugi kita sendiri. Ya, jangan ragu untuk melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib. Lebih baik sih di videoin, lalu kita viralin aja di media sosial kan. Tindakan arogan pengendara terhadap pengendara lainnya di jalan raya yang menjurus pada kekerasan, pengrusakan, merugikan orang lain hingga membahayakan jiwa dapat ditindak menggunakan KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada beberapa pasal seperti pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas, ini perilaku ugal-ugalan di jalan, ini ada ancaman hukumannya, ya, yaitu sesuai pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dia diancam 1 tahun kurungan, ya, atau penjara, dan denda 3 juta rupiah. Itu salah satu sanksi, ya. Namun kalau dia sudah melakukan tindak pidana, ya, selain propam, maka itu akan dipidanakan, ya, akan dipidanakan. Artinya akan diterapkan pasal-pasal KUHP. Kalau dia sudah ugal-ugalan, kemudian berhenti memukul, menodongkan senjata kadang-kadang. Brutal ya, brutal. Penyebab tindakan arogan di jalanan terus terjadi, ditenggarai akibat lemahnya penegakan hukum. Selama ini penanganan yang dilakukan belum memberi efek jera. Dengan berdamai, kasus selesai. Saya setuju bahwa satu variabel contributing factor-nya adalah ya karena penegakan hukumnya lembek di persoalan ini. Nggak ada yang misalnya SIM-nya dicabut untuk beberapa tahun, tidak boleh berkendara. Semua seolah-olah, oh ya damai-damai selesai. Kasus-kasus yang mendapat sorotan masyarakat seharusnya diselesaikan secara transparan hingga tuntas. Kalau sudah menjadi sorotan publik, baiknya itu diselesaikan secara transparan. Kalau restoratif justice, itu pasti ada agreement-nya. Dibuka aja apa agreement-nya apa. Kalau semuanya di balik layar, publik akan terus berspekulasi. Terus berulangnya perilaku arogan di jalanan mendorong polisi berkomitmen menindak siapapun pelakunya. Di depan hukum itu kan sama, ya. Apa yang berlaku kepada masyarakat juga berlaku kepada petugas kepolisian atau kepada person-person kepolisian, ya. Berlaku juga hukum pidananya berlaku, undang-undang lalu lintas juga berlaku. Jadi tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan. Jika bertemu dan terpaksa berurusan dengan pengendara arogan di jalan raya, ada beberapa cara yang bisa Anda praktikkan.
paling penting, tetap tenang. Jangan mudah terpancing. Upayakan merekam peristiwa sehingga menjadi alat bukti. Yang dapat kita terapkan pada saat kita berkendara, satu adalah kita tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh keadaan di luar lingkungan kita, kabin kita yang negatif. Ada baiknya juga kita melengkapi kendaraan kita dengan semacam dashcam. Ya, selain dashcam, tentunya kita juga dapat menggunakan kamera yang ada seperti handphone. Ya, kita dapat membuat video-video untuk menjadi alat bukti tambahan buat kita, guna melindungi diri kita sendiri terhadap keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan pada saat berkendara. Nah, sebaiknya nanti silakan begitu kejadian, laporkan ke petugas kepolisian terdekat, Polsek, Polres, ya, pasti akan ditangani. Peran masyarakat sangat diperlukan saat menyaksikan arogansi di jalan raya. Rekam dan viralkan agar pelakunya dapat ditindak hukum. Masyarakat kita semua pengguna jalan di Indonesia ini dapat membantu menjadi saksi ya dengan memberikan foto-foto atau video-video viral yang mungkin pada saat itu dia memvideokan kejadian-kejadian tertentu ya, itu dapat membantu memperbaiki situasi, kondisi, budaya keselamatan berkendara di Indonesia lebih baik tentunya. Semua pengguna kendaraan memiliki hak sama di jalan raya. Perilaku arogan di jalan raya tak boleh dibiarkan. Jangan diam, viralkan, laporkan ke pihak berwajib. Kenali modus kejahatan yang dekat dengan keseharian Anda agar tak jadi sasaran berikutnya. Saya Faisal Alansori, sampai jumpa.